Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendi Ananda Putri dengan 3 digit NIM terakhir 067 dari kelas PTIP. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah internet. Sejarah internet dunia. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis unik. Sejarah internet dunia. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada 1980-an, jaringan internet terus berkembang hingga sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Protokol standar TCP atau IP mulai mempublikasikan ke publik pada tahun 1982. National Science Foundation Network dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN melalui Internet didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Selanjutnya yaitu sejarah internet masuk ke Indonesia. Internet masuk ke Indonesia pada 1994. Pada saat itu, internet di Indonesia dikenal dengan nama unik yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti RMS Ibrahim, Adi Suparta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sekitar 1992 sampai 1994. Berikutnya yaitu manfaat internet. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini dapat terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Yang kedua yaitu manfaat internet sebagai pendidikan. Banyak penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan ke internet. Jadi, kita bisa download dan memakainya sebagai referensi pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat internet sebagai hiburan. Saat ini memang banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet, seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Yang terakhir yaitu pendukung kegiatan ekonomi. Internet juga punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Selanjutnya yaitu dampak negatif internet. Yang pertama yaitu ketergantungan. Banyak orang
menjadi terlalu bergantung pada internet, terutama dalam hal hiburan, belanja online, dan media sosial yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Yang kedua yaitu konten ilegal. Internet memiliki konten yang tidak pantas dan tidak aman untuk konsumsi, terutama oleh anak-anak yang dapat dengan mudah mengaksesnya. Yang ketiga yaitu kejahatan internet. Kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan siber dapat merugikan individu dan organisasi. Selanjutnya yaitu perbedaan internet, intranet, dan extranet. Yang pertama yaitu internet. Internet mampu menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua yaitu intranet. Fungsi utama intranet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan di internal perusahaan. Yang terakhir yaitu extranet. Extranet adalah jaringan yang biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk dengan intranet pelanggan perusahaan tersebut. Terima kasih.